Mau kemana nggak? Kita mau ngajak teman-teman mahasiswa baru buat keliling lab apa aja sih yang ada di FTI ini. Nah, kalian mau ikutan nggak? Boleh. Ya udah, Yaudah, ayo, yuk. Halo teman-teman mahasiswa baru FTI WJ 2021, masih semangat nggak? Kan habis diajak jalan-jalan sama dua kakak ini nih. Nah, sekarang masih ingat nggak sih kita lagi ada di mana? Pancuran. Bener banget nih, Pancuran kan adalah salah satu ikon dari kampus 3 FTI WJ ya. Ngomong-ngomong, kita sekarang mau ngapain sih? Oke, sekarang kita mau ngelihat lab-lab apa aja sih yang ada di FTI WJ ini. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Muhammad Irsyad dari TI Angkatan 19 dan teman Saya Lola Martalenta Laudi dari TI Angkatan 19. Kalau kita sih udah disayang ya. Oke, nggak pakai lama, berang-berang makan tomat. Berangkat! Nah, sekarang kita itu udah di depan lab komputasi dasar, teman-teman. Kakak boleh sharing-sharing dong, udah menggunakan lab ini untuk apa aja? Oke, jadi sebelum masa pandemi, aku biasa pakai lab ini itu buat kegiatan KSDG, teman-teman. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentang lab ini, kita sekarang terhubung dengan kepala dari lab komputasi dasar ini. Mungkin Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang teman-teman semuanya, nama saya Stefani Pamela Aditama, biasa dipanggil Bu Pamela. Saya adalah Kepala Laboratorium Komputasi Dasar. Nanti di komputasi dasar juga mungkin saya perkenalkan juga ada laborannya ya. Laborannya namanya Bapak Hendra Kriswinanta. Kita mau menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama, untuk mata kuliah yang menggunakan lab ini apa aja ya Bu? Ya, biasanya digunakan untuk mata kuliah yang ada praktikum atau prakteknya ya. Biasanya itu adalah mata kuliah yang mengandung pemrograman. Tapi juga tidak semua mata kuliah praktek dilakukan di lab komputasi. Ada juga yang di lab lain atau di ruang kelas dengan membawa laptop. Nah, mata kuliah yang dilakukan di lab komputasi juga tidak terbatas pada mata kuliah praktek saja. Jika ruang kelasnya tidak mencukupi, biasanya digunakan juga untuk mata kuliah teori yang lain. Ya, mungkin saya sebutkan aja ya nama mata kuliahnya sambil mengenal. Nanti di semester 2 ada dasar pemrograman, dan di semester 3 ada mata kuliah informasi dan struktur data. Ya, dua mata kuliah ini adalah mata kuliah yang ada jadwal praktikumnya secara terpisah. Jadi nanti praktikumnya ini yang akan dilaksanakan di lab komputasi. Kemudian di semester 4 ada mata kuliah administrasi basis data. Di semester 6 ada mata kuliah proyek pembangunan perangkat lunak dan ada mata kuliah pilihan pemrograman basis data. 3 mata kuliah ini mata kuliah teori yang ada prakteknya, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, di lab ini itu ada berapa banyak sih Bu fasilitas dan alat-alat, dan biasanya itu digunakan buat apa aja Bu? Oke, untuk lab komputasi ini cukup luas ya, jadi terdiri dari 2 ruangan. Namanya sih kita biasa menyebutnya lab komputasi utara dan lab komputasi selatan. Jadi kalau di video mungkin melihat yang ada ruangan kalab dan ruangan laborannya itu adalah yang lab komputasi selatan. Ya, masing-masing ruangan ini sudah dilengkapi dengan LCD proyektor, pengeras suara dan WiFi ya. Jadi kedua ruangan yang utara dan selatan ini bisa dibuat terpisah untuk 2 mata kuliah berbeda dalam waktu bersamaan. Tapi bisa juga digabung untuk 1 mata kuliah yang sama. Jadi biasanya mata kuliah dasar pemrograman dan informasi struktur data itu biasanya kan isinya banyak ya. Jadi kita menggunakan 2 ruangan sekaligus gitu. Untuk lab komputasi utara, yang utara terdiri dari 48 komputer, sedangkan yang selatan terdiri dari 40 komputer. Untuk spek komputernya 62 komputer sudah menggunakan prosesor Intel Core i5, RAM 8GB dan sudah menggunakan SSD ya. Sedangkan 26 komputer menggunakan prosesor Intel Core i5, RAM 4GB dan HDD. Yang masing-masing komputer ini sudah dilengkapi dengan UPS ya dan menggunakan jaringan LAN Cat 6. Ya, kalau untuk di lab komputasi dasar memang untuk
fasilitas atau alat labnya itu komputer saja gitu. Oke, mungkin sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Bu. Oke teman-teman, di tahun lalu itu ada yang namanya lab struktur data. Tapi di tahun ini lab tersebut diubah menjadi student launch. Untuk lebih jelasnya mending langsung aja kita masuk. Nah, selamat siang Pak Edu. Di sini kami berdua sedang memperkenalkan kepada mahasiswa baru lab-lab apa aja yang ada di FT ini, Pak. Nah, mungkin sebelum itu Pak Edu berkenan untuk memperkenalkan diri kepada mahasiswa baru terlebih dahulu. Baik. Selamat datang para mahasiswa baru. Selamat bergabung di FTI, terutama di FTI ya. Nama saya Edward Rusdianto dan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Lab Struktur Data. Kita izin menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak. Oke, silakan. Untuk mata kuliah apa aja yang menggunakan tempat ini? Oke, Lab Struktur Data itu sebenarnya sudah mengalami perubahan fungsi. Jadi sejak kurikulum baru, Lab Struktur Data sudah tidak menerima praktikum dari mata kuliah di Teknik Informatika, di Informatika ya. Sehingga kemudian kami beralih fungsi. Ini dibagi dua. Jadi yang di bagian utara ini adalah student launch. Dan kita gunakan untuk mahasiswa supaya mahasiswa memiliki tempat untuk berkumpul dan berdiskusi bersama, dan kami buat menjadi seperti ini suasananya supaya lebih nyaman, sehingga ya kami harapkan ide-ide yang bagus itu bisa muncul dengan sendirinya begitu ya, kan kondisinya juga sangat cozy ya kalau saya tidak kaku meja-meja begitu, tapi kami buat seperti ini. Oke, jadi ini kebetulan ada student launch di mana semua mahasiswa FTI boleh pakai di sini, ya. Oke, nah terus kemudian di bagian selatan itu dibagi dua. Nanti Anda bisa lihat ada satu yang kita sebut sebagai studio audiovisual. Nah itu digunakan untuk merekam pengajaran dosen. Jadi dosen bisa melakukan video shooting untuk menerangkan modul pengajaran atau modul mata kuliah di situ, dan dibagikan kepada mahasiswa. Nah, ya itu kedap suara jadi tidak masalah. Atau kalau misalnya dosen ingin mengajar secara online, berdiri dan lain sebagainya, dan dosen-dosen bisa menggunakan ruangan ini. Terus kemudian sebelahnya lagi kita rubah menjadi ruangan diskusi untuk dosen. Dan juga untuk kita bilang lecture launch. Di sini ada student launch, sana lecture launch. Kira begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu perbedaan di sebelum dan setelah menjadi student launch itu apa aja, Pak? Kalau dulu adanya cuma meja dan kursi dan komputer, that's all. Jadi tidak betul-betul ya ruangan kosong, terus kita letakkan meja dan komputer lah. Semua praktikum seperti kayak basis data, struktur data dan lain sebagainya, PBO dan P3 dan seterusnya, ini dilakukan semua di sini. Dulu lab ini sangat produktif kalau saya bilang, dari pagi sampai sore itu sangat full dipakai untuk praktikum, untuk kurikulum lama gitu. Nah saat kurikulum baru muncul, banyak praktikum sebenarnya kemudian kita kurangi kan karena ada kurikulum baru itu, sehingga ini juga kita alihkan fungsinya, kira begitu. Nah terus pertanyaan terakhir itu pas menjadi lab di luar jam kuliah itu biasanya digunakan untuk kegiatan apa aja, Pak, tempat ini? Tempat ini untuk saat ini sih masih tidak ada kegiatan. Jadi kegiatan yang paling banyak itu hanya digunakan oleh dosen untuk penelitian. Nah dulu itu di situ ada beberapa komputer yang kemampuan tinggi yang digunakan oleh beberapa dosen untuk melakukan beberapa penelitian di sini. Kira begitu. Khusus penelitian aja biasanya. Ya. Mungkin sekian pertanyaan dari kami. Ya. Terima kasih banyak. Dan kami jadi untuk melanjutkan kegiatan kami. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, mari. Nah, kita sekarang udah ada di sisi utara basement. Nah, di sisi utara basement ini ada laboratorium informatika lanjut. Oh, ini ya Kak ya? Iya, benar. Kalau setahu Kak Lola nih, ini lab itu buat apa aja sih Kak?
Nah, aku ini kan dari Prodi Teknik Industri nih, jadi aku kurang begitu paham lah mengenai fungsi dari laboratorium ini sendiri. Tapi setauku ya, ini tuh digunakan oleh mahasiswa semester atas dari Prodi Informatika untuk kegiatan praktikum. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, kita mau tanya-tanya langsung nih sama kepala laboratoriumnya. Selamat siang, Pak. Boleh perkenalkan diri dulu? Selamat siang. Untuk dalam rangka kegiatan mahasiswa baru, saya mewakili Lab Informatika Lanjut. Perkenalkan, nama lengkap saya Benedictus Miarso Agung Cahyanto atau sering dipanggil Pak Agung atau Mas Agung. Nah, posisi saya di sini adalah mewakili Kepala Lab Informatika Lanjut yang saat ini posisinya sedang kosong, jadi tanpa kaleb. Jadi saya adalah sebagai laboran di Lab Informatika Lanjut. Pak, kalau boleh tahu, ini lab itu biasanya dipakai untuk mata kuliah apa saja ya, Pak? Sedangkan fungsi Lab Informatika Lanjut sendiri yaitu untuk melaksanakan praktikum proyek pembangunan perangkat lunak profesional atau P3LP. Dalam hal ini, lab hanya melaksanakan praktikum P3LP, di mana untuk sisa-sisa waktu yang tidak digunakan bisa digunakan mahasiswa untuk kepentingan yang lain. Nah, selanjutnya nih Pak, apa saja fasilitas dan peralatan yang tersedia di laboratorium ini? Boleh dijelaskan Pak, mungkin untuk fungsinya dan jumlahnya ada berapa saja? Mengenai fasilitas yang ada di Lab Informatika Lanjut, yaitu ada 3 buah server yang bisa digunakan, yaitu server SQL, server Oracle, dan server web. Kemudian mahasiswa di Lab Informatika Lanjut itu biasanya sudah menempuh praktikum di lab-lab sebelumnya. Ibarat orang membangun rumah, di Lab Informatika Lanjut ini mahasiswa ditugaskan untuk membuat program dari perancangan sampai akhir, atau istilah seringnya kita pahami bahwa seolah-olah mahasiswa itu membuat proyek di mana proyek itu yang membuat adalah mahasiswa dan kemudian Lab Informatika Lanjut sebagai pembelinya. Jadi program itu sudah harus jadi dari awal sampai akhir siap digunakan. Itu yang selama ini dilakukan Lab Informatika Lanjut. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, Kak, mungkin kita bisa lanjut ke lab Oh selanjutnya. ya, boleh. Yuk, lanjut aja. Oke, ini kita lagi di mana nih, Kak? Nah, kita itu lagi di depan lab sistem produksi. Lab ini itu lokasinya di depan student corner, basement gedung FTI teman-teman, kayak gitu. Oh, ini ya Kak ya? Ya. Kalau setahu Kak Irsyad nih, ini biasanya dipakai buat apa nih, Kak? Nah, karena aku belum pernah masuk lab ini, setahu aku lab ini itu buat matkul kayak sistem produksi, PST, sama PRD, dan masih banyak lagi teman-teman, kayak gitu. Untuk lebih jelas tentang lab ini, mending langsung terhubung dengan kepala dari lab sistem produksi. Selamat siang Pak, mungkin berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bonifasius Laksito Purnomo, atau biasa kalau di kampus dipanggil Pak Laksito atau Pak Laks atau ya Pak Laksito gitu aja. Saya di sini selaku kepala laboratorium sistem produksi. Pak, kami izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Mungkin untuk yang pertama itu, di lab ini biasanya matkul apa aja ya Pak yang pakai? Oh ya, sebelumnya juga saya dibantu dibantu satu orang laboran itu mengurusi administrasi dan juga persiapan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di laboratorium ini, dan juga untuk pengembangan lab sekaligus kegiatan manajerialnya. Baik. Untuk mata kuliah yang diampu atau dibina dan diselenggarakan dengan venue atau host di lab ini adalah pertama, mata kuliah pengantar rekayasa dan desain kurikulum lama yang sekarang menjadi kuliah rekayasa dan desain. Itu untuk semester 2. Ini bersifat studio perancangan
rekayasa dan desain atau studio rekayasa desain itu. Kemudian berikutnya mata kuliah yang juga dibina di lab ini adalah kuliah sistem produksi. Ini kurikulum baru, yang kurikulum sebelumnya nama dari mata kuliah ini adalah pengantar sistem manufaktur. Kemudian mata kuliah berikutnya yang menjadi binaan dari lab ini adalah kuliah sistem perencanaan dan pengendalian produksi. Itu di semester 5. Dan juga sekaligus praktikum sistem perencanaan dan pengendalian produksi yang merupakan praktikum yang baru, ya barulah kata baru pada kurikulum yang baru ini, kuliah perencanaan fasilitas manufaktur atau PFM. Ada praktikum sistem terintegrasi 1, tapi itu sebenarnya bukan di lab ini, tapi lab sistem produksi sebagai pelengkap saja. Nah, berikutnya yang juga dibina, mata kuliah dibina di lab ini sebagai mata kuliah pilihan itu ada beberapa yang saya sebutkan di sini. Ada kuliah sistem produksi efisien atau istilah populernya just in time, JIT gitu ya, juga menjadi binaan kuliah di sini sebagai mata kuliah pilihan. Kemudian mata kuliah pengurutan dan penjadwalan produksi atau sistem pengurutan dan penjadwalan produksi ya. Nah, pertanyaan kedua itu, di lab ini ada fasilitas dan alat-alat apa aja sih Pak, dan fungsinya itu apa aja? Oke, untuk fasilitas itu ada sarana ya, sarana laboratorium, itu sarana fisik ruang. Itu ada terbagi atas 3 bagian untuk laboratorium ini. Pertama, bagian ruang meeting ya. Tadi untuk kapasitas 30 seat untuk peserta praktikum atau studio atau kuliah yang dilakukan di lab ini. Kemudian dengan 1 seat untuk teachernya atau dosennya. Kemudian di bagian tengah dari ruang ini itu untuk area praktikum ya. Area praktikum ini sendiri sekarang terdapat 2 sarana besar ya. Yang pertama konveyor yang menggunakan belt atau belt conveyor sebenarnya. Kemudian bagian ketiga dari ruang ini adalah ya ruang untuk kepala laboratorium yang selama ini saya tempati. Kemudian ada ruang untuk laboran dan ruang untuk asisten. Tentu saja semua ada Lego untuk perakitan Lego. Kemudian ada otopad. Kemudian juga dilengkapi dengan ya perpustakaan mini begitu, beberapa referensi yang terkait dan mendukung untuk mata kuliah, praktikum dan studi yang ada di lab ini. Beberapa buku ya kita sediakan sebagai bacaan untuk penyelenggaraan praktikum dan studio. Bisa juga digunakan untuk nantinya para mahasiswa tugas akhir yang risetnya berada di laboratorium sistem produksi. Termasuk juga dokumen-dokumen dari jurnal atau laporan pleno praktikum yang sudah dulu diadakan ya. Itu ada praktikum PST 2 ya kalau di laboratorium ini. Kita simpan beberapa semester sebagai dokumentasi hasil dari praktikum yang sudah diadakan. Kemudian tentu saja dalam standar untuk laboratorium tentu ada standar untuk keamanan ya, APD, alat pelindung diri. Untuk pemadam kebakaran, kemudian juga P3K kita sediakan di sana. Oh begitu Pak, terima kasih banyak ya Pak atas jawabannya. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang. Yuk lanjut ke lab selanjutnya aja. Yuk. Sekarang kita di mana nih Kak? Kita itu lagi di lab ergonomi. Tempatnya itu di samping lab sistem produksi tadi teman-teman. Terus kalau yang ini buat apa aja nih? Lab ini itu biasanya buat matkul kayak PSK, ergonomi, dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelas tentang lab ergonomi ini, kita telah terhubung dengan kepala dari lab ini. Mungkin Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Oke, selamat siang. Nama saya Adi Anindya Jati dan saya ini di Departemen Teknik Industri. Saya di Laboratorium Sistem Kerja dan Ekonomi sebagai kepala lab. Pak, kami izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Mungkin kalau di lab ini biasanya dipakai untuk matkul apa aja ya Pak? Kalau di Laboratorium Sistem Kerja dan Ekonomi atau sering disebut SKE ya, nanti di situ ada mata kuliah praktikum ergonomika dan juga praktikum APSK atau analisis dan perancangan sistem kerja. Tapi ada juga mata kuliah lain yang diampu oleh dosen-dosen peminatan ergonomi gitu ya. Antara lain ada ergonomika dan psikologi industri, kemudian analisis perancangan sistem kerja, kemudian juga keselamatan kerja ya. Jadi selain kita belajar tentang teori ilmu yang terkait dengan ergonomi, nanti untuk praktikumnya itu yang nanti akan dilakukan di dalam laboratorium SKE. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, di lab ini ada fasilitas dan alat-alat apa aja ya Pak, dan biasanya digunakan untuk apa aja? Ya, kalau fasilitas di laboratorium SKE saya kira cukup lengkap ya untuk mendukung kondisi belajar mengajar. Jadi ada beberapa alat atau fasilitas itu, ada alat-alat untuk mengukur dimensi tubuh. Jadi nanti penting dimensi tubuh atau antropometri ini nanti untuk input data ya untuk perancangan produk dan fasilitas kerja. Itu kita punya kursi antropometri, ada antropometer set dan juga alat-alat ukur pendukung lainnya ya. Kemudian ada juga alat untuk mengukur fisiologi, bagaimana fungsi tubuh ya secara umum. Seperti itu ada dinamometer dan muskular meter, itu bisa digunakan untuk mengukur kekuatan otot. Kemudian ada juga EMG, elektromiograf, bisa kita pakai untuk mengecek gitu ya respon otot dan juga kaitannya dengan saraf-saraf di situ. Ada juga tensimeter untuk mengukur tekanan darah dan pulse meter, itu juga nanti bisa untuk menghitung heart rate ya atau jantung. Di lab juga ada sepeda stasioner untuk praktikum, bisa digunakan untuk praktikum untuk mempelajari mengukur beban kerja manusia ya. Kemudian kita juga punya fasilitas untuk berupa alat ukur untuk mengevaluasi kondisi lingkungan kerja. Ada termometer, ada luxmeter untuk mengukur cahaya, depth cahaya, kemudian sound level meter untuk mengukur kebisingan dan juga hygrometer untuk mengukur kelembapan udara ya. Juga punya 3D printer yang bisa digunakan untuk membuat prototype produk, kemudian juga ada lab komputer di sana, ada software perancangan dan juga software ergonomi. Kita juga punya konveyor, itu biasa dipakai untuk studi dalam perancangan sistem kerja. Seperti itu Mbak Tina. Nah. Oh gitu ya Pak. Kalau gitu terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Kalau sekarang kita lagi ada di mana nih Kak? Nah, kita ini sekarang lagi ada di lab terakhir di basement. Kamu ingat nggak mata kuliah menggambar teknik yang kita pelajarin di semester 1 dulu? Oh iya, ada Pak. Nah, lab ini digunakan untuk praktikum menggambar teknik. Selain itu juga, lab ini digunakan untuk mata kuliah proses bisnis dan manufaktur. Nah, mungkin kamu ingat nggak dulu siapa yang mengajar mata kuliah menggambar teknik? Oh, dulu aku sama Pak Nudu. Nah, sekarang kita udah terhubung ke Pak Nudu sebagai Kepala Laboratorium Teknologi Manufaktur. Selamat siang Pak, boleh perkenalkan diri dulu? Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa baru Universitas Atmajaya Yogyakarta, khususnya rekan-rekan yang diterima di program studi Teknik Industri, Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Yosef Hernawanudu. Saat ini dipercaya untuk mengelola Laboratorium Teknologi Manufaktur di program studi Teknik Industri. Kita mau nanya-nanya beberapa pertanyaan nih Pak. Untuk pertanyaan pertama, apa mata kuliah apa saja ya Pak yang menggunakan lab ini? Antara lain adalah mata kuliah mekanika teknik, kemudian menggambar teknik, dan proses
dan biaya manufaktur. Jadi itu sebagian dari mata kuliah yang diampu. Mata kuliah yang berhubungan dengan proses pemesinan, ya di sana tentunya sesuai dengan namanya teknologi manufaktur. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak mengenai fasilitas dan peralatan apa saja yang tersedia di laboratorium ini, dan bisa dijelaskan pula mengenai fungsi serta jumlah ketersediaannya ada berapa aja ya Pak? Mesin-mesin yang ada di lab teknologi manufaktur itu terbagi menjadi dua, mesin konvensional dan mesin non-konvensional. Yang konvensional itu antara lain mesin-mesin yang dikendalikan oleh manusia, misalnya mesin bubut. Mesin bubut itu untuk apa fungsinya? Fungsinya untuk mengurangi diameter, ya. Misalnya ada benda ini diameternya besar, kita akan menjadi diameter kecil, maka kita bubut. Kalau teman-teman bisa melihat di layar ini ada alur, ya, ada lingkaran-lingkaran. Ini dimulai dari hasil pemesinan mesin bubut, ya. Jadi kita potong itu, kita putar, dan nanti akan ada alur. Lalu ada mesin milling. Mesin milling berfungsi untuk memotong atau mengurangi ketebalan benda kerja. Tebalnya sekian, ingin lebih tipis lagi kita lakukan proses dengan mesin milling. Ini pahatnya, ini prosesnya. Lalu kalau teman-teman ingin membuat lubang, ya, bukan mau dilubangi, ya kita gunakan mesin drilling, ya, drill. Satu lubang, dua lubang, tiga lubang, dan seterusnya. Jadi itu fungsinya mesin-mesin untuk membentuk, memotong sehingga benda yang tadinya bahan baku menjadi produk seperti yang saya sampaikan ini. Ya. Ada mesin juga mesin CNC, ya, Computer Numerical Control, ya, dalam bentuk mesin milling. Mesin milling yang dikendalikan dengan komputer. Ada juga mesin EDM di lab teknologi manufaktur. EDM itu Electrical Discharge Machine. Jadi kita memotong dengan arus listrik, ya, lompatan elektron. Nah, itu sebagian dari mesin-mesin yang ada di lab TM. Lalu apa mata kuliah yang diampu atau dikelola oleh Laboratorium Teknologi Manufaktur? Antara lain adalah mata kuliah mekanika teknik, kemudian menggambar teknik, dan proses dan biaya manufaktur. Jadi itu sebagian dari mata kuliah yang diampu. Mata kuliah yang berhubungan dengan proses pemesinan, ya di sana tentunya sesuai dengan namanya teknologi manufaktur. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Selamat siang Pak. Nah, sekarang ini lab terakhir di basement. Sekarang kita mau lanjut nih ke lantai 2. Yuk. Nah Kak, sekarang kita di mana nih Kak? Nah, sekarang kita ada di laboratorium jaringan komputer di lantai 2 gedung STI. Oh, kalau setahu Kak Lola nih, biasanya dipakai buat apa sih Kak? Nah, kalau setauku sih ya, ini digunakan oleh mahasiswa Prodi Informatika untuk melakukan kegiatan perkuliahan dan juga praktikum untuk mata kuliah jaringan komputer dan masih banyak lagi. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita udah terhubung dengan kepala laboratorium dari jaringan komputer ini. Selamat siang Pak, boleh perkenalkan diri dulu? Ya, mungkin sedikit perkenalan aja. Nama saya Joseph Erik Samudra, biasa dipanggil Pak Erik atau Pak Jes. Saya menjabat sebagai kepala lab jaringan komputer. Jadi itulah merupakan laboratorium. Lokasinya ada di kampus 3 ya, di lantai 2. Ya, itu aja mungkin. Pak, kami izin untuk menanyakan beberapa hal ya Pak. Mungkin kalau di lab ini itu biasanya dipakai untuk mata kuliah apa saja ya Pak? Oke, ya. Jadi kalau laboratorium jaringan komputer sendiri itu bisa digunakan untuk beberapa mata kuliah. Misal ya sesuai namanya ya, bisa digunakan untuk jaringan komputer ataupun
bisa juga untuk mata kuliah. Nanti misalnya kalau yang sempat saya ajar ketika offline itu kelas pengembangan game, kemudian ada keamanan sistem, itu ada di laboratorium jaringan komputer. Namun untuk selain itu, fungsi lab jaringan komputer sebenarnya sekarang lebih digunakan untuk sertifikasi. Jadi kalau misalnya ada sertifikasi, misalnya kalau dari misalnya ada CSCU, Certified Secure Computer User, ataupun dari Microsoft, karena kan kita juga kerjasama dengan MTA ya, jadi Microsoft Technology Associate, itu ada jaringan komputer, ada software development, juga ada satunya lagi itu database, jadi kayak basis data. Nah, itu nanti sertifikasinya bisa nanti lewat jaringan komputer seperti itu. Nah, lalu kami ingin bertanya Pak, mungkin boleh dijelaskan mengenai fasilitas dan juga peralatan yang tersedia di laboratorium ini, seperti fungsinya dan juga jumlahnya ada berapa saja? Oh ya, oke. Jadi kalau di lab jaringan komputer sendiri itu fasilitasnya itu yang jelas, kita kalau komputer itu jumlahnya ada sekitar 40 komputer ya. Jadi 40 komputer itu yang nanti bisa digunakan untuk proses sertifikasi. Terus kita juga bisa meminjamkan alat-alat. Jadi misalnya untuk misalnya kemarin untuk kelas pengembangan berbasis platform. Dalam kasus ini ketika masih offline ya, untuk kelasnya itu kita bisa meminjamkan alat berupa misalnya iPad ataupun handphone, bisa ada handphone Android, kemudian juga device-device yang lain. Nah, itu. Jadi bisa digunakan untuk peminjaman alat dan juga untuk ujian sertifikasi. Jadi dua fungsi utamanya sekarang itu. Oh, kalau di luar jam perkuliahan biasanya lab ini bisa dipakai untuk apa aja, Pak? Jadi kalau misalnya di luar jam perkuliahan, laboratorium sendiri itu bisa digunakan. Intinya selama tidak ada perkuliahan yang dilaksanakan di lab jaringan komputer, itu biasanya kalau yang dulu-dulu tuh, kalau misalnya jadi asisten itu biasanya untuk misalnya kalau bahas buat materi dan lain-lain itu bisa di lab jaringan komputer. Kemudian ada juga mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, itu juga bisa juga menggunakan lab jaringan komputer. Tapi ya itu kalau untuk menggunakan pasti nanti ada sejenis form untuk mengisi untuk saya mau menggunakan lab jaringan komputer pada hari jam berapa, seperti itu. Jadi bisa digunakan, namun dengan seizin bisa nanti lewat saya sebagai kalab, atau nanti ada laboranya juga Mas Yeni, itu nanti juga bisa lewat izin lewat itu. Jadi antara laboran maupun kepala lab. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Nah, yuk sekarang kita lanjut ke lab berikutnya. Ya, boleh. Nah Kak, ini sekarang di mana nih kita nih? Nah, kita nih sekarang lagi ada di depan laboratorium pemodelan dan optimasi. Lab ini tuh ada dua bagian ya. Ini kita di belakang kita ada lab PO Selatan dan satu lagi ada lab PO Utara. Mungkin kita bisa langsung ke sana aja yuk. Oke. Nah, sekarang nih kita udah nyampe di lab PO Utara. Nah, sekarang kita langsung masuk aja yuk ke lab PO Selatan. Yuk, masuk aja. Selamat siang Pak. Halo, apa kabar? Baik. Sehat semua ya? Iya. Ya. Langsung aja Pak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Oh ya, oke. Baik. Kenalkan, nama saya Anugrah Kusumo Pamoso Haji. Biasa kalau para mahasiswa panggil saya Pak Nugi ya. Saya adalah Kepala Laboratorium Pemodelan dan Optimasi dan juga sekaligus perangkap juga Sistem Bisnis dan Keputusan SPK ya. Gitu. Ya. Kita mau nanya-nanya bentar nih Pak. Oh, boleh. Oke. Yang pertama mungkin boleh diceritakan di lab ini digunakan untuk mata kuliah apa aja ya Pak? Ya, oke. Kalau bisa dilihat di sini Anda lihat banyak komputer ya.
itu pada saat kita offline itu kita menghandle mata kuliah dasar pemrograman. Kalau dulu namanya pemrograman komputer ya, tapi sekarang sudah ada dua, saya jadi dua, yaitu dasar pemrograman dengan pemrograman terapan. Jadi semisal kita itu offline, maka kita akan menghandle dua mata kuliah itu ya. Nah, kemudian untuk itu lab pemodelan dan optimasi, dan juga kami juga menghandle juga mata kuliah simulasi ya, simulasi industri ya, bersama dengan SPK ya. Kadang-kadang kita pakai sini, kadang-kadang pakai di sana gitu. Simulasi industri. Kemudian juga satu lagi itu adalah enterprise resource planning. Nah, kalau enterprise resource planning itu komputernya ada di sebelah sana di SPK gitu ya. Karena memang speknya lebih bagus yang di sana untuk ERP gitu. Kira-kira gitu. Ya. Ya, mungkin terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Oke. Ya, selamat siang Pak. Pamit dulu. Ya. Semoga tetap sehat dan semangat ya. Ya, Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sekarang kita lagi ada di mana nih, Kak? Kita lagi ada di depan lab perangkat keras yang lokasinya itu di gedung baru lantai 2 FTI WJY. Gitu teman-teman. Untuk lebih jelas tentang lab ini, di sini sudah ada laboratorium dari lab perangkat keras ini. Silakan Bapak perkenalkan diri. Halo, selamat datang di Laboratorium Perangkat Keras Departemen Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya di sini sebagai laboran, nama saya Edi Sulistyo, dan sebagai kepala labnya adalah Pak Edi Julianto. Silakan kalau mau melihat. Teman-teman, ini modul-modul atau peralatan-peralatan untuk praktikum sistem digital. Dan ini untuk perlengkapan pembuatan robot Arduino. Ini kelengkapannya. Ini robotnya. Ini ruangan untuk pemrograman berbasis platform pakai Mac ini. Terus ini untuk IoT. Ini produk-produknya. Pemrograman perangkat lunak berbasis IoT hasilnya. Dan itu ada beberapa hasil yang di luar sini. Ini sudah pada dicoba. Pak, kita izin menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Iya, silakan. Pertanyaan pertama, mata kuliah apa saja ya Pak yang menggunakan lab ini? Mata kuliah yang ada di lab ini yang pertama adalah pemrograman berbasis platform atau PBP. Yang kedua adalah pemrograman perangkat lunak berbasis IoT. Dan yang ketiga adalah sistem digital. Selanjutnya itu pertanyaan yang kedua, di lab ini itu ada fasilitas dan alat-alat apa aja ya Pak? Untuk fasilitas yang pertama adalah modul-modul dan peralatan-peralatan yang digunakan untuk praktikum sistem digital. Dikarenakan ada kurikulum baru untuk modul dan peralatan ini 5 tahun ke depan mungkin tidak bisa dipakai lagi. Yang kedua adalah peralatan modul-modul untuk IoT. Jadi ini pakai ini. Yang ketiga adalah peralatan modul-modul untuk platform Arduino. Dan juga yang keempat adalah peralatan untuk pembuatan robot-robot sumo.
pertanyaan terakhir itu, kalau di luar jam kuliah, lab ini tuh biasanya digunakan untuk kegiatan apa aja ya Pak? Untuk di luar praktikum atau di lab ini dipakai untuk pelaksanaan tugas akhir, terus pembuatan robot-robot nanti bisa dilihat hasilnya, dan juga yang ketiga adalah kegiatan untuk studi di lab ini, kelompok studi di lab ini. Mungkin sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Pak. Iya, terima kasih. Monggo hati-hati. Kalau sekarang kita lagi ada di mana nih, Kak? Kita itu lagi ada di depan lab rekayasa proses bisnis. Nah, lokasinya itu ada di sebelah lab perangkat keras tadi, teman-teman. Nah, lab ini itu juga punyanya Prodi SI kayak gitu. Untuk lebih jelasnya kita telah terhubung dengan Bapak dari kepala lab ini. Mungkin persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman. Saya Alsius Bagas Pradipta Irianto. Saya kebetulan bertugas sebagai Kepala Lab Rekayasa Proses Bisnis di Departemen Informatika di Program Studi Sistem Informasi. Pak, kita izin menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, mata kuliah apa saja ya Pak yang menggunakan lab ini? Oke, baik. Di Laboratorium Proses Bisnis biasa digunakan untuk mata kuliah semi praktikum seperti PATSI kami menyebutnya, yaitu Project Analysis Design dan Sistem Informasi. Kemudian juga ada SPD, Sistem Basis Data. Kemudian ada SIWeb, Sistem Informasi Berbasis Web. Kemudian juga PBO, Pemrograman Berorientasi Objek, serta PP, ya, Prinsip Pemrograman. Jadi lab digunakan sebagai tempat untuk mata kuliah semi praktikum. Biasanya yang membutuhkan laptop dan sumber daya yang lain yang lebih tinggi gitu dibandingkan di kelas. Begitu Mbak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, di lab ini ada fasilitas dan alat-alat apa aja ya Pak? Dan gunanya itu juga buat apa? Oke, lab RPB memiliki server. Kami punya server sendiri, itu bisa digunakan untuk SIWeb. Mereka setelah selesai proyek akhir kemudian di hosting di server kita sendiri. Kemudian kita juga punya punya komputer all-in-one PC sejumlah 6 pieces, dilengkapi dengan program-program yang mendukung kegiatan akademik seperti untuk penelitian ya, seperti AMOS, kemudian ada juga Smart PLS. Kami sediakan di sana dan itu license resmi ya, kami beli dari vendornya langsung. Kemudian di lab RPB juga ada laptop ya, ada 40 laptop yang dilengkapi dengan SSD. Tentu saja lebih cepat gitu ya, jadi bisa digunakan untuk membantu mahasiswa yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan atau memiliki laptop yang high spec ya, dengan spesifikasi yang tinggi. Kami menyediakan, tapi statusnya pinjam gitu, untuk mengerjakan beberapa tugas dan proyek di kampus. Lalu untuk pertanyaan terakhir, di luar jam kuliah, lab ini itu biasanya digunakan untuk kegiatan apa aja ya Pak? Oke, sebenarnya lab rekayasa proses bisnis ini dirancang menjadi 2 bagian, yaitu yang bagian pertama adalah bagian untuk kelas, bagian untuk praktikum, semi praktikum. Di bagian yang lain itu seperti ruang riset ya, jadi kami memang menyediakan ruang riset di mana digunakan untuk teman-teman mahasiswa gitu ya, dari manapun sebenarnya, tidak hanya di Prodi SI atau Departemen Informatika, dari manapun silahkan menggunakan fasilitas itu untuk diskusi gitu ya, diskusi, kemudian untuk menghasilkan karya ilmiah. Ada juga digunakan untuk kemarin itu sebelum pandemi gitu ya, kami aktif di kelompok studi ya, ada kelompok studi yang aktif di lab RPB itu ada KSAD ya, kelompok studi aplikasi dan database gitu ya. Nah, jadi lab ini dirancang untuk praktikum dan juga untuk riset. Jadi teman-teman yang mau riset, yang mau
menggali lebih dalam terkait dengan penelitian, bisa main-main ke lab. Di situ ada ruangan-ruangan yang saat ini sedang di layout menjadi tempat yang nyaman gitu. Oke, mungkin sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Nah Kak, kalau labnya TI itu cuma yang di bawah ya, kayak yang basement sama lantai 2 itu ya? Loh, enggak dong. Di sini tuh masih ada satu-satunya lab Prodi Teknik Industri yang terletak di lantai 3, yaitu lab otomasi. Nah, lab ini tuh ada yang spesial loh. Apa tuh Kak? Nah, lab ini satu-satunya laboratorium yang menggunakan kunci akses berupa kombinasi PIN. Keren nggak? Keren. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung tanya ke Kepala Laboratorium, yaitu Pak Prilly. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Ya, baik. Saya perkenalkan, nama saya Brilianta Budi Nugraha. Saya selaku Kepala Lab Otomasi Industri. Pak, kami izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Mungkin yang pertama, di lab ini biasanya digunakan untuk mata kuliah apa saja ya Pak? Jadi ada beberapa mata kuliah yang didukung oleh lab, yaitu mata kuliah mekatronika dan mata kuliah otomasi industri. Jadi tentunya lab otomasi industri sesuai dengan fungsi dan peran lab gitu ya, itu merupakan tempat kegiatan untuk tridharma perguruan tinggi. Nah, jadi untuk pendidikan pengajaran, kemudian untuk penelitian dan pengembangan, serta untuk pengabdian pada masyarakat. Nah, mata kuliah itu ada di bagian atau bidang pendidikan dan pengajaran. Berikutnya, kalau boleh tahu, di lab ini ada fasilitas dan peralatan apa saja ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan mengenai fungsi dan juga jumlah ketersediaannya. Ya, kalau secara jumlah tentunya sesuai dengan kapasitas kelas yang sudah ditetapkan ya. Ada banyak peralatan, ya. Kita bagi dalam beberapa modul ya. Jadi peralatan yang berkaitan dengan modul, jadi dalam sistem dalam lab otomasi industri itu ada peralatan yang digunakan untuk mempelajari sistem digital. Jadi ada modul digital, kemudian ada modul analog, ada modul sensor, kemudian PLC, dan robotik ya. Nah, saat ini lab sedang mengembangkan mini factory, jadi mengintegrasikan beberapa modul. Jadi ada banyak peralatan yang ada di lab, mengarah ke industri 4.0. Oh begitu ya Pak, sepertinya lab ini spesial banget ya Pak. Kalau boleh tahu, lab ini itu yang membedakannya dengan laboratorium itu apa aja ya Pak? Ya, lab otomasi itu kan dalam keilmuan teknik industri, sistem otomasi itu menjadi salah satu elemen penting dalam sistem industri. Ya, ini melengkapi laboratorium yang ada di program studi teknik industri secara khusus, secara umum ya Fakultas Teknologi Industri. Oh begitu Pak, terima kasih banyak ya Pak atas penjelasannya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Nah, yuk kita lanjut lagi ke lab berikutnya ya. Sekarang kita lagi ada di mana nih? Nah, kita ini sekarang lagi ada di depan Laboratorium Inovasi Teknologi dan Sistem Informasi. Letaknya itu ada di lantai 3 di dekat Student Corner. Oke, nah lab ini tuh buat prodi apa ya? Nah, biasanya lab ini digunakan oleh mahasiswa prodi Sistem Informasi. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung aja yuk tanya ke laboran dari laboratorium ini. Oke, selamat siang Pak. Mungkin berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Yohanes Priyadi Wibisono. Kalau di kampus saya biasa dipanggil nama Priyadi. Tapi kalau di luar itu biasanya saya dipanggil dengan nama Yo. Ya, kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi dan juga merangkap sebagai Kepala Lab Inovasi Teknologi dan Sistem Informasi.
Nah, kita izin nih Pak untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, lab ini biasanya digunakan untuk mata kuliah apa aja ya Pak? Oke, sebenarnya mungkin kalau lab ITSI sendiri itu agak berbeda dengan lab-lab yang lain. Mungkin kalau lab yang lain itu biasanya digunakan untuk perkuliahan ya. Tapi kalau di lab ITSI itu lebih digunakan untuk research and development. Jadi memang tidak digunakan untuk perkuliahan. Jadi kalau nanti teman-teman mau melakukan riset tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan digital atau visualisasi, nah itu nanti bisa bermain-main ke lab ITSI. Pertanyaan selanjutnya, di dalam lab ini itu ada alat dan fasilitas apa aja ya Pak? Dan fungsinya itu untuk apa aja? Oke, kalau dari fasilitas yang ada untuk fotografi sudah kita siapkan. Untuk audio, video juga sudah kita siapkan. Kalau nanti untuk mengolah datanya, kita juga sudah menyiapkan komputer untuk rendering. Jadi ya memang kita lebih mengarah ke produk-produk yang berhubungan dengan digital. Oke, mungkin sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak. Terima kasih Selamat Pak. siang. Selamat siang. Yuk kita lanjut ke lab berikutnya. Oke, yuk. Loh, sekarang kok kita lagi ada di luar nih Kak? Iya, kita kan mau pulang. Loh, kan lab tour-nya belum selesai. Iya Deng, masih ada satu lab lagi yang emang dia letaknya di luar gedung FTI. Ini labnya, lab dasar rekayasa. Gitu. Untuk lebih jelasnya, mending kita langsung masuk aja mumpung pintunya dibuka. Iya. Selamat siang Pak Edwin. Di Selamat sini siang. Kami berdua sedang mengajak teman-teman mahasiswa baru untuk keliling melihat lab-lab apa aja yang ada di FTI Wajah ini Pak. Nah sebelum itu mungkin Pak Edwin berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada mahasiswa baru. Ya, perkenalkan nama saya Edwin Wiranata ya. Kolega memanggil saya Pak Edwin. Jadi kebetulan saya yang menanggapi ya laboratorium dasar rekayasa. Jadi di sini saya bersama laboran Mbak Yuli ya. Kebetulan ruangannya ada di sini ya. Untuk kepala labnya ada di sini. Kita izin menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, mata kuliah apa aja ya Pak yang menggunakan lab ini? Ya, untuk mata kuliah, jadi lab ini itu memfasilitasi kegiatan akademik untuk mata kuliah praktikum fisika dasar ya. Kalau sebelumnya kuliah fisika dasar juga di sini ya, untuk semester ini itu digunakan untuk praktikum fisika dasar. Kemudian PST 1 untuk di semester genap itu nanti ada praktikum fisika listrik. Seperti itu. Nah untuk pertanyaan kedua itu, di lab ini fasilitas dan alat-alatnya itu ada apa aja ya Pak? Ya, jadi untuk mendukung kegiatan praktikum ya, untuk praktikum fisika dasar kita punya beberapa kit. Ya, kit itu di dalamnya terdapat beberapa peralatan yang bisa dirakit. Kemudian di sana kita bisa melakukan beberapa percobaan. Jadi dalam satu kit itu bisa banyak percobaan yang bisa dilakukan. Kita punya kit mekanika untuk praktikum fisika dasar. Kemudian kita punya kit listrik ya yang digunakan untuk praktikum fisika listrik. Kemudian beberapa alat uji material seperti itu. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Pak. Di luar jam kuliah, lab ini tuh biasa digunakan untuk kegiatan apa aja Pak? Ya, jadi selain kegiatan perkuliahan, di lab ini ada laboratorium meteorologi yang digunakan untuk melakukan kalibrasi alat ukur. Jadi alat-alat ukur seperti kaliper ya, kemudian mikrometer sekrup itu bisa dikalibrasi. Jadi kita mengkalibrasi sendiri alat ukur ya, tentu agar alat-alat yang kita gunakan itu juga selalu relevan ya, seperti itu. Oke, mungkin sekian Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih jawabannya. Kami izin untuk melakukan kegiatan kembali. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Sukses. Ya.
Halo teman-teman, gimana nih? Makasih banget udah ngikutin keseruan kita dari awal sampai akhir. Gimana nih jalan-jalannya? Pasti seru kan? Dan kalian pasti pada nggak sabar mau masuk kampus lagi. Bener banget. Oke, tapi sayang banget nih teman-teman, kalau semester depan nanti kita belum boleh untuk masuk ke kampus. Jadi jangan lupa jaga kesehatan, Patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di kampus.